Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Abdul Naharuddin dari program studi ilmu hadis UIN Malang yang akan melanjutkan penjelasan tentang hadis arba'in yang ke-27, yaitu tentang kebajikan dan dosa. Nah, hadisnya An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluq wal ithmu ma'aka fi nafsik fakarihta ayyatali alaihi nas rawahu Muslim. Wa huwa bisata bani Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ji'tu tas'al 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbak al-birru ma tama'annat ilaihi an-nafsu wa tama'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu aftauka hadithun hasanun ra'inahu fi mustahil al-imam Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasanin. Yang artinya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, kejelekan atau dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu dan engkau benci apabila manusia mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kebaikan adalah sesuatu, dinamakan sebuah kebaikan ketika sesuatu tersebut, apa yang kita lakukan tersebut bisa menenangkan hati kita. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat hati kita gelisah walaupun orang lain menganggapnya itu benar. Jadi kebaikan ataupun dosa itu tergantung pada hati kita ketika saat kita melakukannya atau mengerjakannya. Dan kembali lagi pada syariat Allah dan Rasulullah. Pelajarannya yang bisa kita dapat yaitu hati nurani yang bersih dan dapat membantu membedakan benar dan salah. Yang kedua, seorang muslim harus menjauhi perkara yang syubhat atau meragukan. Selanjutnya hadis ke-28 tentang berpegang teguh pada sunnah. Yang hadisnya An Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa darifat minhal uyun fa qulna ya Rasulullah ka'anna mau'izatu muwaddi'in fa usina qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum abadun حبشي فإنه ما يئس منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أدوا عليها عن النواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi sebuah nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat yang menyebabkan hati bergetar dan air mata berinang. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seakan ini adalah nasihat nasihat orang yang akan berpisah, maka berilah kami wasiat. Rasulullah berwasiat, aku wasiatkan pada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengarkan dan taat kepada penguasa meskipun kalian diperintah oleh seorang budak Habasyi. Dan sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup sepanjang aku, niscaya ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Nah, di sini kita dapat apa yang kita pelajari itu yang pertama bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwasiat agar umat Islam bertakwa kepada Allah. Yang kedua, taat kepada pemimpin yang tidak memerintahkan untuk maksiat. Terus yang ketiga, berpegang teguh pada sunnah beliau, sunnah Rasulullah sendiri, dan para khulafaur rasyidin. Jadi hadis ke-28 ini menjelaskan pentingnya kita untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah. Yang kedua, menjauhi bid'ah, segala perbuatan bid'ah, yaitu perbuatan bid'ah yang menyesatkan. Selanjutnya tentang jalan menuju surga. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluna al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Qala laqad sa'altani 'an 'azimin innahu la yasirun alla wa yassarahu Allah 'alaihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimu sholata wa tu'ti zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka 'ala abwabil khair as-shawmu jannatu wa sadaqatu tutfi'ul khati'atu kama yutfi'ul ma'u nar wa salatul rajuli fi jawfil laili. Qala thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun.
ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به فقال أكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار وعلى وجوههم وعلى مناخرهم إلى حصدهم ألسنتهم وهو الترمذي وقال حديث حسن. Nah, hadis ke-29 ini menjelaskan tentang bahwa seorang sahabat pernah bertanya tentang amalan dapat memasukkan seorang manusia ke dalam surga. Lalu Rasulullah menjelaskan yaitu pentingnya kita untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan berbagai pintu kebaikan. Jadi surga itu diraih ketika kita melakukan semua apa yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh Allah, atau dalam artian kita taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua itu kita di sini menjelaskan bahwa ibadah wajib adalah fondasi tonggak utama lah, tonggak utama dalam beragama. Selanjutnya hadis ke-30 yaitu tentang menjaga batas-batas Allah. Hadis ke-30 yang isinya yang an Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tab'athu anha rahu Daraqutni al-ghairuhu. Yang artinya dari Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kalian menyanyiakan kewajiban itu. Dia telah menetapkan batas-batasan hukum, maka janganlah kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Allah telah mendiamkan beberapa perkara sebagai bentuk rahmat bagi kalian. Bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya. Jadi hadis ke-30 ini menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan kewajiban atau larangan dan batasan hukum. Umat Islam diperintahkan melaksanakan wajib dan menjauhi segala perbuatan yang haram. Bahkan kita di hadis-hadis sebelumnya dianjurkan untuk mendengarkan perkara yang syubhat atau yang dilakukan. Jadi pelajaran yang bisa kita dapat yaitu tidak melampaui batas syariat yang telah dibatasi oleh Allah dan menjalankan agama secara seimbang. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.